untuk mengawali majelis kita pada malam hari ini kecuali rasa syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari kealam tiadaan. Yang dahulunya kita ini dalam keadaan belum berwujud. Yang dahulu dalam keadaan kita ini belum bisa disebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, wujudkan kita di kehidupan dunia dengan sebaik-baik bentuk. Fi ahsani taqwim. Dalam sebaik-baik bentuk. Sementara dulu kita dalam keadaan tidak mengetahui di mana kita berada ketika itu. Kita tidak mengetahui keberadaan arwah kita sebelum Allah menciptakan kita, melahirkan kita di kehidupan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Akankah telah datang kepada seorang insan suatu masa untuk dia merenungkan tentang keberadaan dirinya. Di mana keberadaan dirinya? Di mana arwahnya ketika itu? Ketika dia dalam keadaan belum bisa disebut, jangankan wujudnya, namanya saja belum bisa disebut. Di mana seorang insan ketika itu, hadirin? Di mana diri kita semua ketika itu? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita, menciptakan diri-diri kita semuanya dan melahirkan diri kita melalui perut ibu-ibu kita ke dalam kehidupan dunia. Itu pun dalam keadaan kita lahir masih dalam keadaan belum mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian melalui perut ibu-ibu kalian itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tidak ada seorang pun baru lahir langsung tahu yang ini merah, yang ini hijau. Tidak ada seorang pun yang baru lahir langsung bisa membaca Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang baru lahir langsung bisa bekerja, membangun rumah dan seterusnya. Tidak ada. Ketika lahir masih dalam keadaan lemah. La ta'lamuna syai'a. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Akan tetapi Allah karuniakan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang mana dengan indera-indera yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk seorang bayi yang baru lahir tersebut, sedikit demi sedikit dia mulai belajar tentang dunia luar. Ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin rahimani wa rahimakumullah, suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Mulai dari wujud nutfah
di dalam janin ibu, dalam rahim ibu kita. Allah Subhanahu wa taala terus berikan nikmat dan penjagaan kepada kita di dalam rahim ibu kita. Siapa yang menjaga kita di dalam rahim ibu kita, hadirin? Allah Subhanahu wa taala. Diberikan makanan melalui rahim, sari-sari makanan melalui pembuluh darahnya sang ibu, melalui plasenta, kemudian terus diperkembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma ja'alna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Sungguh kami telah menciptakan seorang insan itu dari saripati tanah. Nabi Adam alaihissalam awalnya diciptakan dari tanah. Kemudian Allah juga menciptakan seorang insan dari kalangan anak keturunan Adam itu dari setetes air mani. Kemudian Allah masukkan ke dalam rahim sang ibu, diperkembangbiakkan dari air mani menjadi segumpal darah. Kemudian kami ciptakan dari darah tersebut menjadi segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging tersebut kami lengkapi dengan tulang belulang. Jadilah seorang janin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, maha penuh kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang sebaik-baik pencipta. Tidak ada profesor, doktor manapun yang mampu menciptakan robot yang sebaik manusia. Gak usah lebih baik dari manusia, yang seperti manusia gak ada yang akan mampu. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, karunia Allah kepada kita teramat sangat besar. Nikmat Allah kepada kita teramat sangat besar. Akan tetapi seorang insan itu teramat sangat lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita semuanya terkadang sangat banyak lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazulumun kafar." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala yang kalian inginkan, yang kalian pinta. Allah memberikan segala hajat kebutuhan kalian di kehidupan dunia. Dan kalau seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya seorang insan itu dalam keadaan sangat zalim, lagi sangat kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akui hadirin, kita ini banyak lalai ketika mengingat nikmat Allah. Kita jarang menghitung-hitung nikmat Allah. Justru kita mungkin sering lalai dengan nikmat Allah. Dan kita tersadar kalau itu adalah nikmat ketika nikmat itu dicabut. Ketika sakit gigi, baru dia tersadar, aduh saya sakit gigi saya. Wah ternyata gigi yang sehat selama ini adalah nikmat. Ketika Allah cabut gigi tersebut, baru sadar. Ketika Allah cabut nikmat tersebut, baru sadar kalau sehatnya gigi yang jumlahnya 32 ini, itu dalam keadaan sebuah nikmat. Demikian pula ketika misalkan dalam keadaan ginjal kita ini dalam keadaan sakit misalkan. Kemudian ketika sakit kita baru sadar kalau ternyata ginjal ini adalah nikmat.
Sehatnya ginjal itu adalah nikmat. Padahal di sana masih banyak seorang kaum muslimin, saudara-saudara kita yang terbaring lemah di rumah sakit karena gagal ginjal. Yang mana setiap pekannya dia harus mengeluarkan biaya ratusan ribu rupiah atau jutaan rupiah untuk cuci darah. Dalam keadaan terbaring lemah di rumah sakit. Akan tetapi kita semuanya yang ginjalnya pada setiap saat, setiap detik diberikan kesehatan oleh Allah, lupa. Subhanallah. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak mengharap ampunan dari Allah. Harus banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya kelalaian yang selama ini kita jalani. Atas banyaknya kekurangan yang kita miliki. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha baik. Innallaha huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha baik lagi maha penyayang. Allah Rabbuna, sesembahan kita, pencipta alam semesta, itu dalam keadaan memiliki kebaikan yang tidak ada seorang mampu menggambarkan kebaikan Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu menghitung kebaikan Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengetahui kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan ketika beliau alaihi salatu wasallam sedang berjalan mengamati para tawanan-tawanan perang selesai berjihad fisabilillah. Tiba-tiba kata Umar radhiyallahu taala anhu, beliau memperhatikan seorang tawanan wanita yang pandangan matanya gelisah ke sana kemari mencari seseorang yang dia cari. Wanita tersebut mencari di kerumunan para tawanan-tawanan perang. Ada seseorang yang dia cari. Tiba-tiba wanita tersebut mendapati seorang bayi. Seorang anak kecil langsung diambil dan kemudian didekap, dibelai dengan penuh kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kemudian disusui anak tersebut. Habis terpisah dari pasukan perang, habis dipisahkan dengan pertempuran. Tentunya kita melihat suatu fenomena yang sangat menyedihkan untuk wanita tersebut. Pisah dari anaknya yang sangat dicintai. Tiba-tiba ketika ketemu, anaknya selamat dalam keadaan langsung direngkuh dan kemudian dibelai, disusui dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW mengatakan, "Ara'aita anna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha ila an-nar." Akankah terbayang oleh kalian kalau wanita ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam api? Terbayang enggak oleh kita? Wanita tersebut akan melemparkan anaknya, tega melemparkan anaknya ke dalam api? Qalu la. Para sahabat mengatakan, tidak, wallah demi Allah. Karena melihat betapa sayangnya, betapa rahmatnya sang ibu tersebut di dalam menggendong anaknya. Suatu rasa sayang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasulullah SAW menggambarkan, apakah kalian akan bisa memiliki pemikiran kalau wanita tadi tega melemparkan anaknya ke dalam api? La, wallah, tidak demi Allah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh demi Allah, Allah Subhanahu wa taala itu lebih menyayangi kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya wanita tersebut kepada anaknya yang masih kecil. Unzur barakallahu fikum. Rasa sayangnya Allah, rasa rahmatnya Allah yang luar biasa, yang tidak mungkin tergambarkan oleh sastrawan manapun, menggambarkan keindahan rasa sayangnya Allah kepada para hambanya, tidak akan mungkin ada yang mampu. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian sayang dan rahmat kepada para hamba-hambanya,
Semestinya kita semuanya menyadari dan mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang giliran kita. Sudah terlampau banyak kebaikan Allah kepada kita. Sudah terlampau banyak karunia Allah kepada kita. Sudah terlampau banyak pemberian dan karunia Allah kepada kita. Sekarang tinggal diri kita. Apakah kita sudah menunaikan haknya Allah? Apakah kita sudah betul-betul menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kuntu radifan Nabi alaihi salatu wasallam ala umat. Kata Mu'adz radhiyallahu taala anhu, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di belakang keledai beliau. Binatang tunggangan Rasulullah alaihi salatu wasallam, keledai. Faqala ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Unzur barakallahu fiikum. Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada Mu'adz tentang apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh sang hamba. Dan apa kewajiban hamba yang harus nomor satu ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kepada Allah itu harus utamakan nomor satu di atas seluruh makhluk. Biarpun orang tua sekalipun. Kewajiban kepada Allah itu harus dinomorsatukan dibandingkan seluruh kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena tadi sudah digambarkan tentang betapa baiknya Allah, betapa luasnya kebaikan Allah kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba yang mesti ditunaikan oleh seorang hamba dan hak hamba atas Allah? Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab. Seorang kalau ditanya tentang masalah agama, itu enggak boleh lancang. Kalau memang enggak tahu, jawab wallahu a'lam. Ya, jangan seperti sebagian kaum muslimin ketika dia enggak tahu, menurut saya yang benar itu demikian dan demikian. Nah, yang demikian ini kurang adabnya. Semestinya kalau enggak tahu, aduh saya enggak tahu ayatnya, saya enggak tahu hadisnya, wallahu a'lam. Seperti Mu'adz. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa itu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba adalah hendaknya hamba itu hanya beribadah kepada Allah semata. Hanya menyembah Allah semata. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah, beribadah kepada Allah. Mentaati Allah. Untuk sujud, ruku. Ya. Kemudian mengagungkan, takut, mengharap, berdoa, meminta. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengajari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau hendak minta tolong, kalau engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan kalau engkau hendak minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong, mohon maaf, kepada paranormal.
Jangan minta tolong kepada pohon-pohon keramat. Jangan minta tolong kepada, mohon maaf, ya, orang-orang soleh yang sudah meninggal. Jangan minta tolong kepada, barakallahu fikum, nenek-nenek kita yang lebih dahulu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Rasulullah mengajari, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau hendak minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau hendak minta tolonglah kepada Allah. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebagian orang-orang Arab suku Quraisy di kala itu terkadang meminta tolong kepada para nabi yang sudah meninggal. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, atau meminta tolong kepada orang-orang soleh. Dalam keadaan yang demikian ini diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam masuk ke dalam kota Mekah, membuka kemenangan di kota Mekah, Rasulullah alaihi salatu wasallam mendapati 360 berhala, yang kebanyakan berhala-berhala tersebut adalah orang-orang soleh yang diagung-agungkan, yang lebih dulu meninggal. Maka sama Rasulullah SAW langsung dihancurkan berhala-berhala tersebut. Mereka dalam keadaan nggak meyakini kalau berhala-berhala tersebut menciptakan langit, menciptakan bumi. Kalau berhala tersebut menciptakan diri mereka, mereka nggak meyakini seperti itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi, wahai Muhammad, coba tanya kepada mereka, orang-orang yang kau dakwahi dari kalangan orang-orang Quraisy. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Niscaya mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Akan tetapi ternyata mereka ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung-patung Lata, patung Uzza, patung-patungnya orang-orang soleh yang kalian bikinkan patung tersebut? Ya. Ternyata apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah Lata, patung Uzza, patung-patungnya orang soleh mereka, kecuali mereka ini agar bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Coba kita renungkan beberapa ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Az-Zumar. Nanti pulang setelah ini buka dalam surat Az-Zumar, dilihat. Ini fenomena orang-orang musyrikin Quraisy yang menyelewengkan hak Allah. Semestinya hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang dimintai tolong, hanya Allah yang diibadahi, hanya Allah yang ditaati, hanya Allah yang diagungkan. Tapi ternyata mereka membagi ibadahnya kepada Allah juga kepada patung-patungnya orang soleh tadi. Mereka juga meminta kepada Allah, tapi juga meminta kepada patungnya orang-orang soleh tadi. Sehingga didakwahi oleh Rasulullah SAW. Tidak, kalian mesti untuk memurnikan. Fa'idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau hendak minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hak Allah yang paling besar untuk diibadahi, untuk kita dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, ini hak Allah yang harus ditunaikan setiap hamba, harus memurnikan segala ibadah hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh mereka membagi keikhlasan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW itu khawatir. Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian,
itu adalah syirik yang tersembunyi. Ya ini yusalli rajulu fayuzayyinuha ya lima nazar rajul. Ketika seorang salat dalam keadaan diperbagus salatnya, diperindah salatnya, diperindah gerakannya, diperindah khusyuknya gara-gara dilihat orang. Ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Karena hadirin yang dirahmati Allah, yang namanya dosa menyekutukan Allah, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dosa yang paling besar. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar itu adalah ketika engkau menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara Allah telah menciptakan dirimu, telah memberikan karunia yang luar biasa kepada dirimu. Kok kemudian engkau menyelewengkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hak Allah yang harus kita tunaikan. Beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membagi ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, orang-orang yang selalu memberikan hak Allah, yang selalu beribadah hanya kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba yang dia berhak untuk mendapatkannya sebagai karunia dari Allah. Setelah hamba tersebut mentauhidkan Allah, setelah hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, apa balasannya? Alla yu'adziba. Allah tidak akan menyiksa dia. Allah tidak akan mengazab dia. Diselamatkan dari api neraka, hadirin. Sehingga setiap-tiap kita mesti untuk berupaya memurnikan ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah, dan kita tidak boleh membagi ibadah kita, membagi ketaatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang paling berhak untuk diibadahi. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang paling berhak untuk disembah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang musyrikin, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Katakan Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian sembah selain Allah? Berupa patung-patung, berupa kuburan-kuburan orang saleh, berupa pohon-pohon keramat yang disembah oleh orang-orang musyrik di kala itu. Katakan kepada mereka, sesembahan-sembahan kalian itu, madza khalaqu minal ardi, apa yang telah mereka ciptakan, apa yang sesembahan-sesembahan kalian telah mereka ciptakan dari bumi ini. Apakah ada di antara sesembahan kalian yang telah menciptakan sebuah pohon? Apakah ada di antara sesembahan kalian yang telah menciptakan seekor lalat? Akankah ada di antara sesembahan kalian, patung-patung yang kalian agungkan, itu ada yang menciptakan satu buah bintang? Tidak ada, barakallahu fiikum. Diingatkan bahwasanya sesembahan kalian selain Allah itu lemah, gak akan mampu untuk bisa menciptakan, punya andil dalam penciptaan alam semesta, gak akan ada. Sehingga al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah. Kata para ulama, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, menciptakan bintang, menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan alam semesta, itulah yang paling berhak untuk diibadahi, yang paling berhak untuk disembah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sangat cinta dengan hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah, yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah berfirman, ya ibadi, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka
Wahai hamba-hambaku, kata Allah, selama engkau mau berdoa hanya kepadaku. Coba lihat. Berdoa hanya kepadaku. Warajautani, dan mengharap hanya kepadaku. Ghafartu laka, aku akan ampuni kalian. Orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah, yang tidak mau hatinya ini tergantung dengan selain Allah, minta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ghafartu laka, aku akan ampuni engkau wahai anak Adam. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-samaa, thumma astaghfartani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, kalaupun seandainya dosa-dosa kalian itu memenuhi penjuru langit, subhanallah, dosa kalau seandainya banyaknya sampai bisa memenuhi penjuru langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar, minta ampun, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dosa saya sudah terlalu banyak. Ampuni saya ya Allah, saya menyesali dosa-dosa hamba. Sambil meneteskan air mata, bertaubat, menangis, terus beristighfar. Walaupun dosanya itu sudah terlanjur dikerjakan, penuh penjuru langit yang luasnya seperti ini, ghafartu laka ala ma kana minka, aku akan ampuni engkau apapun keadaanmu. Aku tidak peduli, kata Allah. Subhanallah, hadirin, Allah Maha Pengampun. Di antara bentuk kebaikan Allah, Allah itu sangat-sangat senang dengan para hamba-hambanya yang beristighfar dan bertaubat. Allah Maha Pengampun. Selama hamba mau mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau mati bertemu dengan aku, mati berjumpa denganku, kata Allah, membawa dosa sepenuh bumi. Bumi ini bisa penuh dengan dosa-dosa anak Adam. Kalaupun ada seorang anak Adam yang dosanya ini sepenuh bumi ini, tapi engkau dalam keadaan mati tidak pernah menyekutukan aku. Coba kita renungkan poin yang berikut ini. Engkau mati tidak pernah menyekutukan aku. Engkau tidak pernah menyembah kuburan. Engkau tidak pernah menyembah pohon keramat. Engkau tidak pernah memberikan sesajen kepada syaitan. Engkau tidak pernah memberikan persembahan kepada selain Allah. Engkau hanya taat dan beribadah kepada Allah. Engkau hanya memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Walaupun dosamu sepenuh bumi, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya la tusyriku bi syai'a. Engkau mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah, ya barakallahu fikum, mempersembahkan sesuatu untuk jin, untuk syaitan. Karena hadirin, sekarang ini lagi marak fenomena, ya, ada uka-uka, ya, ada apa lagi jelangkung dan yang lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah permasalahan yang sangat membahayakan akidah seorang hamba. Ya, ketika bersahabat dengan jin, kemudian memberikan persembahan dengan jin, sementara dalam keadaan Allah itu telah memuliakan kita anak Adam dibandingkan jin. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahu min at-thayyibat wa faddalnahum. Ya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam, kata Allah. Kami itu lebih memuliakan anak-anak Adam. Kita semuanya anak Adam. Kalau jin anaknya Nabi Adam bukan? Hah? Jin bukan anaknya Nabi Adam. Ya. Kita semuanya manusia itu karomna, kami telah muliakan, kata Allah.
Maka jangan sampai kemuliaan yang sudah kita dapatkan kemudian justru ngemis-ngemis sama syaitan, ngemis-ngemis sama jin. Main jailangkung, main uka-uka, minta jimat ini, minta ini dan seterusnya. Subhanallah. Menyalahi kodrat. Sesuatu yang sangat memprihatinkan. Saudara-saudara kita kaum muslimin melalui tayangan di televisi, tentunya perkara yang sangat menyedihkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah membimbing mereka ke dalam hidayah yang benar ini. Membimbing dan mengembalikan mereka ke dalam jalan yang benar. Ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena manusia itu mulia. Manusia itu Allah muliakan. Sehingga jangan sampai kemuliaan yang Allah berikan kemudian menjadi hina. Ketika menjadi budaknya syaitan dan bangsa jin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya. Dan kepada hadirin sekalian. Kalau seandainya ada benar. Datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya ada salahnya. Itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya mohon maaf. Dan saya beristighfar kepada Allah. Dan mohon maaf manakala ada tutur kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bisa dimasukkan ke dalam surganya dan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu